Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Maharani dengan nomor NIM 0903 1382328163. Saya dari kelas Sibil 5B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Nah, jadi untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi ini kami memilih untuk membuat layanan travel umroh berbasis website. Nah, adapun tujuan dari pengembangan proyek ini adalah untuk menghadirkan solusi digital terintegrasi yang mampu mengelola seluruh proses operasional perjalanan umroh secara efisien, transparan, dan juga terkoordinasi. Nah, jadi melalui sistem ini, proses pendaftaran jamaah, pengelolaan jadwal keberangkatan, administrasi pembayaran, hingga pelaporan perjalanan dapat dilakukan secara otomatis dan terpusat. Selain itu juga, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Biro Travel dengan meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses komunikasi antara pihak biro dan jemaah, serta menyediakan informasi perjalanan yang akurat dan mudah diakses. Nah, jadi sasaran website ini adalah Biro Travel Umroh, kemudian calon peserta umroh, dan yang terakhir itu adalah tim manajemen dan staf administrasi. Nah, jadi di sini terdapat diagram BBS-nya. Nah, jadi di sini kami memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama itu adalah perencanaan proyek, yang kedua itu analisis kebutuhan, yang ketiga desain, keempat testing, dan yang terakhir implementasi. Nah, jadi untuk tahapan pertama itu adalah perencanaan proyek. Nah, jadi di sini kami akan menentukan sumber data, menganalisis proses bisnis yang akan kami jalankan, kemudian itu mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi ke depannya, dan juga merumuskan model bisnis baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian pada tahapan analisis kebutuhan, kami akan melakukan wawancara dengan calon pengguna, menganalisis proses layanan yang sudah ada sekarang, kemudian kami akan mengidentifikasi masalah yang mungkin akan terjadi, dan yang terakhir itu kami akan merancang untuk fitur-fitur apa saja yang ingin kami kembangkan. Pada tahapan desain ini, kami akan merancang arsitektur sistem, alur data, dan juga basis datanya. Kemudian kami juga akan mendesain UI untuk websitenya sehingga em, website tersebut dapat digunakan oleh pengguna dan juga mudah untuk dimengerti. Kemudian pada tahap testing untuk tahapan pengujian. Nah, jadi sebelum sistem ini nanti diluncurkan, em, kami akan melakukan pengujian terlebih dahulu, seperti pengujian performanya, keamanan, kemudahan dalam pengguna menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah implementasi. Nah, jadi pada tahapan akhir ini kami akan menyiapkan server, melakukan deployment sistemnya, kemudian kami akan em, melatih pengguna, kemudian menyusun dokumentasi. Nah, jadi setelah peluncuran sistem kami juga akan merencanakan pemantauan secara berkelanjutan, dan juga untuk penanganan bug serta peningkatan fitur berdasarkan feedback yang diberikan oleh pengguna. Oke, jadi kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu perencanaan proyek. Nah, jadi fokus utama pada tahapan ini adalah menyiapkan seluruh yang dibutuhkan sebelum sistem itu dikembangkan. Nah, jadi pada tahapan ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa arah proyek itu sudah jelas, sumber dayanya itu sudah ditentukan, dan juga kebutuhan bisnis dan teknis itu sudah dipetakan dengan baik. Oke, jadi di sini untuk langkah pertamanya kita menentukan sumber data utama seperti biro travel, jamaah, dan regulasi pemerintah. Nah, jadi pada tahapan ini tuh dilakukan oleh bisnis analis untuk menjamin data yang dikumpulkan itu valid dan relevan dengan konteks layanan travel umroh. Oke, selanjutnya masuk ke tahapan analisis analisis proses bisnis dan layanan travel umroh.
Nah, jadi pada tahapan ini tuh kita itu memahami bagaimana sistem saat ini bekerja, sekaligus menemukan hambatan yang perlu diperbaiki nantinya. Oke, pada selanjutnya yaitu membuat rumusan awal model bisnis dan layanan travel umroh. Nah, jadi pada tahapan ini dilakukan oleh sistem analis dan juga bisnis analis. Dengan mulai menyusun rancangan awal sistem informasi berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga bisnis travel umroh. Selanjutnya masuk ke tahapan 1.4 yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil perancangan. Nah, jadi pada tahapan ini berisi seluruh hasil analisis dan rancangan awal proyek. Nah, dan juga nantinya dokumentasi ini menjadi acuan bagi seluruh tim pengembang. Dan untuk tahapan yang terakhir itu ada tahapan perancangan arsitektur, database, dan juga prototipe konseptual website. Nah, jadi untuk tahapan ini dilakukan oleh database designer, sistem arsitek, dan juga security analysis. Nah, dan jadi untuk tahapan ini, hasil akhirnya itu adalah berupa rancangan awal struktur sistemnya dan gambaran tampilan website yang akan dikembangkan nantinya. Oke, selanjutnya lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan. Nah, jadi tujuan dari tahapan ini adalah untuk memahami apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem, serta mendefinisikan bagaimana sistem informasi manajemen layanan travel umroh berbasis website akan berjalan nantinya. Nah, jadi untuk eh, tahapan awal, kita melakukan wawancara dengan calon responden. Ini contohnya seperti Biro Travel Umroh. Nah, jadi tujuan dari tahapan ini adalah untuk menggali informasi mengenai proses bisnis yang sedang berjalan dan kendala apa saja yang sering dihadapi. Nah, jadi pada tahapan ini dilakukan oleh staf administrator, staf supporting, dan bisnis analis. Oke, selanjutnya lanjut ke tahapan menentukan prioritas kebutuhan sistem informasi manajemen layanan travel umroh. Nah, jadi setelah semua data terkumpul, tahapan selanjutnya itu kita melakukan rapat dengan tim pengembang untuk membahas hasil wawancara. Nah, jadi pada tahapan 2.2.1 ini, eh, tim tim itu akan mengidentifikasi proses bisnis yang sedang berjalan, menggambarkan alur layanannya, dan menemukan masalah atau hambatan yang ada. Nah, jadi untuk tahapan ini dikerjakan oleh sistem analis dan juga bisnis analis. Nah, dan nantinya mereka akan bekerja sama untuk menganalisis masalah dengan membuat rekomendasi perbaikan serta menentukan prioritas kebutuhan sistem yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Yang terakhirnya itu adalah mengumpulkan dokumentasi analisis kebutuhan. Nah, jadi di sini tim supporting itu akan melakukan pengumpulan dokumentasi hasil wawancara dan juga catatan rapat. Nah, kemudian dokumen ini nanti akan direview oleh project manager untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan datanya. Nah, kemudian tahapan ini diakhiri dengan persetujuan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh project manager yang menandakan bahwa kebutuhan sistem itu sudah disepakati bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan desain. Nah, jadi pada tahapan desain ini, kita itu berfokus untuk mengubah hasil analisis kebutuhan menjadi rancangan teknis sistem yang jelas dan terstruktur. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita itu mempelajari hasil dokumentasi analisis keputusan pengembangan sistem travel umroh berbasis website. Nah, tujuannya itu agar seluruh anggota tim, khususnya sistem analis yang akan
mengerjakan pilihan tersebut tuh memahami secara mendalam kebutuhan pengguna serta batasan proyek. Nah, setelah itu kita akan melakukan perancangan arsitektur sistem informasi manajemen layanan travel umroh. Nah, jadi di sini tim itu mulai menyusun struktur komponen utama sistemnya, hubungan antar modul, serta bagaimana alur data bergerak di dalam sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke membuat alur proses bisnis dan alur data. Nah, jadi di sini kita menggunakan diagram DFT untuk membantu menjelaskan bagaimana proses eh, layanan travel umroh itu. Oke, setelah itu kita melakukan perancangan basis datanya dengan memastikan data jemaah, jadwal pembayaran, dan informasi perjalanan itu dapat disimpan dan dikelola secara efisien. Nah, jadi pada tahapan ini dikerjakan oleh database designer. Di tahapan selanjutnya itu kita membuat perancangan antarmukanya. Tahap yang terakhir itu adalah membuat perancangan infrastruktur jaringan dan keamanan. Nah, jadi tahapan ini tuh diperlukan agar sistem itu aman dari ancaman kebocoran. Nah, jadi untuk bagian ini dikerjakan oleh IT infrastruktur dan security engineer. Selanjutnya kita masuk ke tahapan testing. Nah, jadi tujuan dari tahapan testing ini memastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai dengan rancangan, bebas dari bug dan juga bisa digunakan oleh pengguna. Nah, jadi tahapannya ini diawali dengan penyusunan rencana pengujian oleh Quality Assurance Tester. Nah, jadi Quality Assurance Tester ini menyiapkan strategi dan skenario untuk memastikan semua fungsi sistem itu dapat diuji secara menyeluruh. Nah, setelah itu disusun juga lingkungan uji dan kriteria kelulusan pengujian agar proses itu bisa berjalan. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian unit dan integrasi. Nah, jadi pada pengujian ini dimulai dari unit terkecil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji integritas. Nah, jadi kemudian dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Nah, di mana seluruh komponennya itu bakal diuji secara bersama untuk memastikan alur kerja sistem berjalan dengan benar dan tidak terjadi kesalahan saat digunakan. Oke, kemudian lanjut ke pengujian non-fungsional. Nah, jadi pada tahapan ini itu yang dinilai itu adalah kualitas sistem dari aspek di luar fungsi utama. Nah, jadi pengujian ini meliputi uji performanya untuk melihat kecepatan dan kestabilan sistem saat digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian dilakukan juga uji keamanan yang dilakukan oleh IT security untuk memastikan data dan sistem itu terlindung dari potensi ancaman. Kemudian lanjut pada uji coba langsung dengan pengguna. Nah, jadi pada tahapan ini sistem itu akan diuji oleh pengguna seperti admin biro travel atau jamaahnya langsung untuk memastikan fitur itu bisa digunakan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi untuk selama pengujian ini, pengguna itu memberikan masukan atau melaporkan jika terjadi bug. Nah, jadi untuk bagian ini dikerjakan oleh Quality Assurance Tester. Nah, jadi setelah itu, setelah melakukan perbaikan,
dilakukan pengujian ulang hingga sistem itu dinyatakan siap digunakan. Nah, jadi pada akhir tahapan, subsupporting itu membuat dokumentasi hasil uji coba sebagai bukti bahwa sistem itu telah melewati proses validasi pengguna. Dan yang terakhir, mengumpulkan dokumentasi hasil testing. Nah, jadi setelah seluruh pengujian itu dilakukan, nah, staf supporting ini akan mengumpulkan semua hasil uji, baik itu uji fungsional maupun non-fungsional. Nah, jadi dokumentasi ini berisi pengujian unit integrasi, performa, dan juga uji penggunanya. Kita memasuki tahapan yang terakhir, yaitu tahapan implementasi. Nah, jadi pada tahapan implementasi ini kita akan melakukan em, menjalankan sistemnya itu ke lingkungan nyata biar bisa digunakan oleh pengguna. Nah, jadi tahapan awalnya itu kita mempersiapkan server produksi dan konfigurasi jaringan dan keamanannya. Nah, jadi tujuan pada tahapan ini agar sistem itu dapat digunakan dengan lancar tanpa gangguan teknis. Kemudian, em, deployment itu akan menyiapkan server, kemudian melakukan penginstalan serta memastikan bahwa koneksi dan keamanannya itu sudah optimal. Oke, selanjutnya kita dilanjutkan ke melaksanakan deployment aplikasi dan monitoring awal sistem layanan travel umroh. Nah, jadi pada tahapan ini kita memasang sistem yang sudah selesai dikembangkan ke server produksi. Nah, jadi setelah itu dilakukan, jadi sistem itu tuh udah secara resmi bisa berjalan dan digunakan oleh pengguna. Kemudian tim itu akan melakukan pemantauan sistem untuk em, memastikan semua fungsinya itu berjalan dengan baik dan tidak ada error setelah diluncurkan. Kemudian kita masuk ke tahapan pelatihan pada pengguna. Nah, jadi pelatihan ini ditujukan untuk admin atau pihak yang akan menggunakan sistem tersebut. Nah, jadi biar mereka tuh mengerti bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada sistem. Nah, setelah selesai melakukan pelatihan, tentu saja kita perlu melakukan evaluasi dan feedback pelatihan. Nah, jadi masukan dari pengguna ini nanti akan digunakan untuk melakukan perbaikan. Nah, dan meningkatkan sistem yang telah kita kembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel SDM, yaitu tabel sumber daya manusia. Nah, jadi pada tabel ini merupakan rincian dari kegiatan dan sumber daya manusia yang terlibat pada tahapan. Nah, di sini ada kode tasnya yaitu 1.1.1. Untuk nama tasnya yaitu menentukan sumber data utama, yaitu Biro Travel, Jamaah, dan Regulasi Pemerintah. Nah, SDM yang terlibat pada tahapan ini adalah Business Analyst. Peralatan yang diperlukan di sini ada laptop dan Microsoft Office. Nah, jadi untuk bagian ini kira-kira lama pengerjaannya adalah 5 hari. Nah, jadi untuk selanjutnya itu masih sama seperti tabel yang di atas, yaitu menjelaskan tentang rincian kegiatannya dan sumber daya manusia yang terlibat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke OTK atau organisasi dan tata kelola. Nah, jadi struktur OTK ini menggambarkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam proyek sistem informasi manajemen layanan travel umroh. Nah, jadi tujuannya itu sendiri agar setiap bagian itu memiliki fokus kerja yang jelas
dan koordinasi antar timnya itu jadi lebih efisien. Oke, ini untuk bagian yang paling tinggi yaitu ada project leadernya atau project manajernya. Nah, jadi tugas dari project leader ini mengawasi jalannya proyek itu dari awal hingga akhir dan memastikan bahwa setiap tahapan itu berjalan sesuai rencana. Nah, di bawah project leader itu ada bagiannya lagi seperti bagian divisinya. Di sini ada untuk manage perencanaan proyek, ada analisis kebutuhan, desain, testing, dan implementasi. Dan masing-masing itu memiliki manajernya. Nah, jadi masuk ke bagian yang pertama itu manajer perencanaan proyek. Nah, jadi pada divisi ini tuh bertanggung jawab untuk menyusun rencana awal proyeknya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada staff dan tenaga ahli. Nah, jadi untuk staff ini ada staff supporting dan tenaga ahli ini ada sistem analis, data analis, business analis, database designer, sistem arsitek, dan security analis. Oke, lanjut pada bagian analisis kebutuhan. Nah, jadi pada bagian ini tuh berfokus untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari pengguna. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada staff dan tenaga ahli. Yang pertama itu ada staff supporting, dan yang kedua itu ada staff administrator. Untuk tenaga ahlinya sendiri ada business analyst dan juga sistem analis. Kemudian lanjut ke bagian desain. Nah, bagian desain ini em, fokus utamanya itu untuk mengubah hasil analisis kebutuhan tadi menjadi rancangan sistem yang sudah siap digunakan. Nah, jadi di sini hanya ada satu kategori yaitu tenaga ahli. Yang pertama itu ada sistem analis, database designer, UI UX designer, front end developer, dan IT infrastruktur. Kemudian lanjut pada testing. Nah, jadi pada testing ini dibagi menjadi dua bagian, ada staff dan tenaga ahli. Jadi staff ini ada staff supporting dan tenaga ahli itu ada QA tester, performance tester, IT security, UI UX designer dan programmer. Dan yang terakhir itu ada bagian implementasi. Nah, jadi em, bagian implementasi ini bertanggung jawab untuk em, penerapan sistemnya itu ke dunia nyata dan memastikan sistemnya itu siap digunakan oleh pengguna. Nah, jadi di sini hanya ada satu kategori yaitu tenaga ahli, ada developer, QA tester, IT support, spesialis, sistem analis, dan UI UX designer. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan presentasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.